Baik teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang cara root dan unlock STB HG680p yang ini teman-teman. Nah, di cara ini itu kan sampai cuma di root dan unlocknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang caranya agar STB HG 680p ini bisa booting ke SD card OpenWRT teman-teman. Nah, di sini untuk caranya bisa lihat di channel saya ya untuk cara root dan unlocknya. Dan langsung saja di sini saya udah ada STB yang udah saya unlock, baru aja saya unlock ya. Jadi dia masih fresh. Di sini akan saya setting awal untuk STB-nya. Nah, di sini akan saya nyalakan dulu. Di sini saya pakai HDMI capture ya untuk menangkap sinyal videonya. Ini untuk HDMI capture-nya. Mungkin agak sedikit delay karena di sini komputernya atau laptopnya ini nggak kuat ya. Jadi resolusinya ini Full HD, mungkin dia nggak kuat karena cuma pakai VGA internal ya, Intel UHD aja. Nah, di sini bagi teman-teman yang merasa tadi ya, di bagian yang tadi ya, yang booting itu berjalan itu lama, jadi itu yang pertama kali bisa teman-teman matikan lagi kemudian nyalakan ulang untuk STB-nya. Nah, di sini untuk firmware OpenWRT udah saya flash ke SD card ini ya teman-teman. SD card-nya minimal 4 GB ya teman-teman. Nah, di sini untuk STB-nya ini akan saya setting bisa menggunakan remote teman-teman, maupun bisa pakai keyboard atau mouse jika tidak ada remote-nya. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung di skip ya. Tapi di sini akan saya buat ada settingan yang biasanya saya lakukan ya di bagian time zone. Di sini bagian 24 jam formatnya akan saya aktifkan. Nah, kemudian langsung saya next dan kemudian di next aja yang diperlukan ya. Nah, untuk di WiFi langsung aja next ya. Jadi di sini akan disetting secara offline. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, teman-teman pergi ke apps. Sebentar. Nah, di home kemudian ke apps ya teman-teman. Lalu pindah ke bagian bawah dan masuk ke terminal emulator teman-teman. Di sini kita ketikkan SU, lalu enter ya. Sebentar, ini nggak kelihatan soalnya. Kemudian ketik enter. Nah, dia akan meminta akses root ke super usernya. Langsung aja di grant atau diizinkan ya. Jadi nantinya berubah menjadi tanda pagar. Lalu ketikkan saja reboot update ya. Reboot update. Nah, di sini beda dengan STB B860H teman-teman. Jadi jika di STB B860H dia harus ganti U-boot HG, di sini tidak, karena dia sudah bisa dual boot ya. Ketika SD card dicabut, dia akan kembali lagi ke open. Bukan, maaf. Jadi ketika SD card dicabut, dia akan kembali lagi ke
ini ya, ke Android TV ya. Jadi ke Android TV nya ini. Nah, sebelum di enter ketika di report update, pastikan sudah menancapkan SD card OpenWRT maupun Armbian ya teman-teman. Nah, jadi tergantung kebutuhan mau diinstal Armbian maupun OpenWRT ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja ditancapkan ke STB-nya ya untuk SD card-nya. Untuk cara flash OpenWRT-nya bisa pakai Rufus ya ataupun Balena Etcher ya. Jika di Windows. Nah, di sini ini kemudian di enter. Nah, dia akan restart. Ya, kita tunggu sampai dia booting ke OpenWRT-nya. Nah, di sini dia sudah booting ke OpenWRT teman-teman. Jadi memang seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi bisa langsung diakses melalui kabelan maupun WiFi jika firmware-nya WiFi-nya on ya. Nah, di sini firmware-nya WiFi off ya, teman-teman. Ini karena firmware-nya udah saya setting sebelumnya, jadi beda nantinya. Untuk lock-nya beda ya, teman-teman. Sini saya coba lihat di WiFi. Nah, di sini nggak on karena di lock-nya nggak terdapat WLAN on-nya ya. Langsung aja saya konekin ke PC aja ya, teman-teman. Ini ada kabelan ke laptop ya. Nah, akan saya pindah ke laptop dulu untuk tampilannya. Sebentar, mau colokin USB to LAN dulu. Nah, di sini dia langsung mendapatkan alamat IP DHCP ya. Nah, di sini untuk IP-nya, belum ya. Jadi ini sisa ya berarti. Nah, di sini dia udah mendapatkan alamat IP DHCP. Nah, jika teman-teman flashnya firmware yang baru ya. Jadi teman-teman jika flashnya firmware yang baru, untuk IP DHCP servernya itu nantinya 168.1.1 ya untuk aksesnya. Tapi di sini sudah saya setting sebelumnya di SD card yang itu di STB lainnya. Jadi langsung aja ke browser, kemudian akses DNS-nya atau gateway-nya atau gateway ini DHCP servernya. Nah, jadi default root-nya ini kita akses, kita ketikkan di browser. Jika teman-teman flashnya firmware baru, pastinya akan di 1.1 teman-teman. Nah, jika saya di sini saya sudah setting sebelumnya di STB lain, jadi harus di sini. Maaf, ini akan saya matikan dulu untuk WiFi-nya karena di sini kayaknya sama ya. Bentar. Nah, di sini connect-nya ke STB aja ya. Dan dengan password biasa. Nah, di sini masuk ke OpenWRT Ruci Limited Edition versi 24. Nah, jika teman-teman tidak menemukan ini menu wireless ya, teman-teman bisa mengganti kernelnya
menjadi kernel 54158 sepertinya. Sebentar, saya akan buka dulu ya OpenWrt 185 ya. Jadi harus diganti kernel dan juga diganti DTP-nya agar WiFi-nya on, begitu teman-teman. Nah, seperti ini untuk tampilan OpenWrt. Nah, jika teman-teman ini melihat di monitor lagi, nah teman-teman akan menemukan log yang baru. Jadi ini, nah ini masuk ya, ETH0 links up 100 Mbps teman-teman. Ini masuk ke PC laptop saya ini. Nah, seperti itu untuk cara reboot update-nya. Ya, cuma seperti itu aja ya. Jadi beda dengan STB B860H. Nah, jika di STB B860H cuma di reboot update ya, dia nggak akan masuk ke OpenWrt-nya. Jadi jika STB B860H ini cuma di reboot update, dia nggak akan bisa masuk ke OpenWrt maupun Arbian. Tapi teman-teman bisa menggunakan cara yang sebelumnya saya upload di YouTube ya, sebelum ini. Di sini udah saya buatkan caranya. Jadi harus diubah dulu bootloader STB-nya ke STB-HG agar bisa menjalankan OpenWrt di SD card ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham maupun ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.